Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق التقوى فقد فاز المتقون وأطيعوه حق طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Para jemaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa menjaga, merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berupaya meningkatkan amal ibadah kita dengan menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya, di mana itu semuanya kita lakukan dalam rangka membuktikan iman dan cinta kita kepada Allah, sekaligus sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpah ruahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita dalam kehidupan ini. Mari pula kita memperbanyak salawat serta salam untuk junjungan kita, kekasih kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita untuk beliau di samping berbalas limpahan rahmat Allah Ta'ala juga akan berfungsi menambah kecintaan kita kepada beliau, sekaligus memotivasi kita untuk terus berupaya mengikuti jejak sunnah dan syariat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimahullah ta'ala, seringkali kita mendapati tidak sedikit kaum muslimin, mungkin itu juga kita alami atau pernah kita rasakan, merasa capek beribadah, merasa jenuh
salat, tilawah, puasa, doa, zikir. Lalu bertanya, untuk apa itu semuanya? Kayaknya hidup saya tetap gini-gini saja. Bahkan sebagian kondisi itu kayak lebih buruk daripada kondisi saya dulu ketika saya tidak rajin ibadah. Saya berdoa. Tapi saya tidak mendapati doa saya dikabulkan. Keinginan saya dipenuhi. Kehidupan saya tetap sulit. Mana hasil dari dakwah para dai? Ceramah para ustaz? Perjuangan para pejuang? Umat Islam tetap mundur. Bahkan kayaknya malah semakin mundur. Umat Islam tetap lemah. Tetap diinjak-injak agama Allah ini. Untuk apa saudara kita di Palestina sana, para pejuang Hamas dan kaum muslimin berkorban nyawa, berkorban harta, berkorban rumah, gedung dan semuanya, nyawa yang terbunuh, tidak ada nilainya. Untuk apa itu semuanya? Bumi Palestina terinjak-injak, dan para pemimpin muslim dunia juga tidak peduli. Sering pertanyaan itu muncul. Dari satu sisi ada permakluman, itu bagian dari fitrah manusia. Tapi ada yang perlu kita koreksi dari persepsi kita. Betulkah memang kita beribadah seperti salat, tilawah Al-Quran, zikir, doa itu untuk menjamin bahwa hidup kita secara materi mesti sukses, rezeki harta kita melimpah ruah, pangkat kita naik terus, kehidupan kita dalam kondisi baik, tidak ada masalah sama sekali? Siapa yang menjamin itu? Bukankah justru ujian kehidupan dengan sulitnya hidup yang terberat itu justru dialami oleh manusia termulia, para nabi, para rasul, dengan tingkat keimanan, tingkat ketakwaan, dan level ibadah yang tertinggi puncak. Tapi justru ujian kehidupan yang mereka alami itu justru lebih berat. Dalam hal seperti ini kita perlu merenung ulang dan mengevaluasi pemahaman kita. Untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Untuk apa Allah menurunkan risalah agamanya di dalam kitab sucinya melalui Rasul dan para nabinya alaihissalam? Apakah untuk menjamin bahwa umat Islam itu pasti dalam keadaan yang senantiasa maju, selalu menang dalam segala pertarungan kehidupan? Apakah perjuangan dakwah, para pendakwah dan para pejuang itu selalu dijamin? Atau mereka dituntut untuk memastikan mereka harus menang, dan itu tolak ukur keberhasilan? Agama Allah unggul, menguasai semua kehidupan. Kalau betul itu merupakan tolak ukur dan parameter kesuksesan dalam perjuangan dakwah,
Kalau tidak begitu berarti gagal. Berarti kita bisa memastikan mayoritas Rasul yang jumlahnya ribuan ratusan itu mayoritasnya gagal. Silahkan baca sirah, sejarah para nabi dan rasul itu. Bagaimana umumnya ujung perjuangan mereka? Kalau ukuran kesuksesan keberhasilan itu adalah agama Allah pasti menang, pasti unggul, musuh Allah pasti kalah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang mungkin banyak kita menghafalnya, surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan kita manusia dan juga jin itu, tujuannya, goalnya dan targetnya adalah agar kita beribadah kepada Allah Ta'ala, menjadi hamba-hamba Allah, menjadi kehidupan ini itu dengan sikap penghambaan, sikap ubudiyah kepada Allah Ta'ala, baik dengan bentuk-bentuk ibadah mahdhah, ibadah ritual seperti salat, zikir, puasa, haji, umrah, atau dengan ibadah-ibadah non ritual, ibadah ghairu mahdhah, dengan ibadah sosial, dengan kita bekerja, dengan kita saling membantu. Tapi intinya adalah kita beribadah dengan sholat itu tujuan, dengan zikir itu tujuan. Artinya ketika kita sholat sunnah tadi, sebentar lagi kita akan sholat Jumat, tiap hari kita sholat fardu, sholat sunnah itu kita sudah mencapai tujuan. Jangan tanya lagi apa artinya ini. Meskipun kita yakin pasti ada efek, pasti ada pengaruh. Dari ibadah-ibadah kita itu untuk kehidupan kita lebih baik. Tapi ukuran kebaikan kehidupan itu jangan kemudian hartanya melimpah, fisiknya mesti sehat selalu, nggak akan pernah sakit, pangkatnya naik terus, keadaannya tuh baik, nggak akan diganggu orang. Bukan seperti itu. Kalau kita punya pikiran seperti itu, silahkan baca sirah para nabi, sirah para rasul, sejarah para ulama, sejarah para tokoh, sejarah para wali. Bagaimana mayoritas kehidupan mereka? Yang Allah firmankan dalam Al-Quran seperti surah An-Nahl ayat 97 itu, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat. Barang siapa laki atau perempuan yang beramal saleh sedang dia dalam keadaan beriman, maka sungguh kami, kata Allah Ta'ala, ini janji Allah Ta'ala, pasti akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bukan seperti persepsi kita, kaya, berpangkat, semua terpenuhi. Kehidupan yang baik saat orang mukmin itu kaya, itu kehidupan orang kaya yang syukur. Kekayaannya semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kehidupan yang baik saat dia itu miskin, sabar, kemiskinannya semakin mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala, dan tetap bahagia. Kehidupan yang baik bagi orang yang sehat, dengan kesehatannya semakin dekat ke Allah Ta'ala, semakin banyak yang dia lakukan untuk Allah Ta'ala. Kehidupan yang baik juga terjadi pada orang mukmin yang sakit dengan sakit yang paling berat sekalipun, dan seterusnya. Dalam kondisi apapun
Itu hayatan thayyibah, itu Allah berikan. Itu kehidupan hati, kehidupan pikiran. Apapun kondisi seorang mukmin, apapun keadaannya, ketika dia beramal saleh dan beriman, itu akan baik. Artinya baik-baik saja kondisinya apa? Ketika di atas tidak akan pernah sombong, menginjak yang di bawah. Ketika di bawah itu tidak akan pernah putus asa. Itu maksudnya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kita harus mengingat selalu bahwa kita diciptakan Allah Ta'ala dalam kehidupan ini, itu tujuannya supaya kita beriman kepadanya, beriman kepada hari akhir, kemudian membuktikan iman kepada Allah dan hari akhir itu dengan kita beribadah dan beramal saleh. Beribadah dan beramal saleh. Ketika itu sudah kita jalankan, berarti tujuan sudah tercapai. Saat kita berdoa, hadis ini mengatakan doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Ketika kita sudah Allah beri taufik kita untuk menengadahkan tangan, Allahumma Rabbana, dan selesai doa kita dengan tutup amin, itu kita harus bersyukur kita telah sukses. Tidak sedikit, tidak banyak orang yang dipilih Allah untuk diberi taufik mengangkatkan tangan, merasa butuh kepada Allah, menyadari bahwa dia lemah. Itu kita sudah sukses. Bersyukur kita berhasil. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Tentang pengkabulan itu, kalau dikabulkan sesuai dengan yang kita inginkan, itu bonus, itu tambahan. Tapi kita yakin fokus kita adalah ketika kita berdoa kita diterima. Jangan pikirkan, karena Allah sudah menjanjikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Ketika kita berdoa terus kemudian nunggu-nunggu tidak Allah kabulkan, terus kita ragu, di mana iman kita? Allah berjanji dan pasti Allah menepati janjinya. Berdoalah pasti aku kabulkan. Cuman pengkabulannya tidak seperti yang selalu seperti yang kita harapkan dan pikirkan. Sehingga selama doa kita sudah kita upayakan sesuai dengan syarat-syaratnya, adab-adabnya, yang penting doa kita sudah diterima, itu artinya dikabulkan. Tapi bentuk pengkabulannya seperti apa, kita kembali ke Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi, mari kita yakinkan diri kita bahwa tujuan kita hidup ini itu adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, beramal saleh atas dasar keimanan. Oleh karena itu mari kita perbanyak amal ibadah itu, karena itulah tujuan kita. Kita tidak dituntut untuk memastikan, memutlakan hasil. Bukankah kita sering mengatakan bahwa manusia itu bagiannya berencana dan berusaha, tapi Allah yang menentukan hasil. Dalam ayat surat At-Taubah ayat 105 yang tadi saya baca di awal khutbah, itu sesungguhnya Allah Ta'ala disebutkan artinya, dan katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kepada umatmu, kepada kaummu, beramal kalian semuanya, maka Allah akan melihat amal kalian. Begitu juga Rasul dan orang yang beriman. Kita perhatikan di sini, Allah akan melihat dan menilai. Yang Allah lihat, yang Allah nilai itu amalnya, bukan hasil amalnya. Kita tidak diwajibkan untuk berdakwah. Berdakwah ajaklah sebanyak mungkin umat manusia ke jalan Allah Ta'ala, tapi kita tidak dibebani, ditugasi untuk memastikan semua orang itu menjadi beriman. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Engkau wahai Muhammad, ini Nabi Muhammad SAW, yang ingin semua umatnya, kaumnya, manusia ini masuk Islam semuanya, beriman semuanya. Sampai beliau sering sedih sekali, mengapa orang-orang saya ajak beriman kok tidak mau. Akhirnya Allah mengingatkan, tugasmu wahai Muhammad itu tidak memberikan hidayah kepada mereka,
Engkau tidak bisa beri hidayah kepada orang yang engkau inginkan, engkau sukai. Tapi Allah yang akan beri hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Dia yang lebih tahu tentang siapa yang berhak dapat hidayah dan siapa yang tidak berhak dapat hidayah. Yang penting tugasmu menyampaikan, mendakwahkan. Sehingga fokus kita adalah ketika kita menyaksikan kondisi yang tidak itu apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita? Bukan mengapa kok umat Islam, mengapa kok begini, mengapa kok. Kita tidak akan ditanya untuk itu. Ketika didapati ada orang tetangga kita, saudara kita yang tidak baik atau tidak beriman itu tidak ditanyakan mengapa kok mereka tidak beriman. Tapi pertanyaannya mengapa engkau tidak menunaikan kewajibanmu? Ketika kita sudah menunaikan kewajiban kita, mencoba dan berusaha, itu berarti kita sudah menunaikan kewajiban dan kita sudah mencapai hasil. Dan itu juga untuk salat, untuk ibadah apapun yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, mari kita perbaiki persepsi kita, jangan terlalu terobsesi berorientasi pada hasil, pada capaian, pada target. Meskipun penting kita membuat target untuk menyemangati kita, tapi kita tidak memutlakkan itu. Fokus kita membuat target dan tujuan itu untuk membantu kita, memotivasi kita untuk beramal, beribadah. Selama kita sudah melakukannya, maka hasilnya serahkan kepada Allah Ta'ala, dan Allah insyaAllah akan memberikan hasil terbaik sesuai dengan niat ikhlas dan usaha serta mujahadah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahsana wa syukru lahu ala taufiq wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh ad-da'i ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a da'watihi wa iqtafa atharahu wa tabi'a sunnatahu wa jahada jihada din. Amma ba'd. Para jemaah Allah Ta'ala, sekali lagi saya mengingatkan, mari kita fokus pada tujuan utama hidup kita, pada tujuan utama kita diciptakan, yaitu untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala. Tugas kita adalah menghamba Allah Ta'ala dengan bermacam ragam bentuk penghambaan, peribadatan Allah Ta'ala. Dan ibadah itu yang kita tahu, itu ada yang sifatnya ibadah mahdhah, yang ritual, spiritual, dan ada yang ghairu mahdhah. Nah ini yang harus kita sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Mari fokus kita adalah memastikan bahwa kita dalam seluruh aspek hidup kita itu telah menjadi hamba Allah, abidullah atau ibadur rahman. Kita senantiasa menghamba Allah Ta'ala, kita di masjid menghamba Allah Ta'ala, di pasar kita menghamba Allah Ta'ala, di kantor, dimanapun kita berada, kita menjadi hamba Allah dan kita beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan tuntutan, situasi, kondisi, dan tugas amanat di mana kita berada. Sehingga dengan begitu, insya Allah hasil yang sesuai dengan yang Allah tetapkan, sesuai dengan hikmahnya, itu pasti tetap ada. Hanya saja sekali lagi jangan pernah kita yang memutlakkan bentuk hasil dan capaian dalam amal ibadah kita, apapun itu bentuknya. Kita berharap mendapatkan yang terbaik, tapi selama kita sudah menunaikan kewajiban kita beramal bila Allah Ta'ala, maka pastikan berarti kita telah mencapai hasil dari penciptaan kita di dunia ini. Marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان يوم الدين وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وأراد عقيدتنا وأراد أخوتنا وإخواننا وأراد بلادنا بشر وسوء فأشرك في نفسه واجعل دائرة سوء تدور عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.